Pasang drama terkenal Revolusi Surabaya 1945 dengan judul Moherjo Harga Sebuah Kemerdekaan. Beri aplaus yang meriah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Sepotong sunyi di taman makam Ah. Karya Siti Isnatun.
di sebuah makam jauh dari kehidupan. Yang tersimpan hanyalah kenangan akan keabadian yang temaram. Sepasang sunyi menepi di antara lisan-lisan berjejer rapi. Seolah jadi teman yang peduli menyanyikan sepi tanpa henti. Berkalang tanah engkau para kebanggaan, tenggelam bersama keteladanan. Betapa tamanmu kisut, seakan yang terikut hati. Taman bakamu masih tak ada, perjuanganmu lupa tetap ironis dan menggugah. Semua tadi saat katamu terasa indah. Lisanmu yang belum megah ini tampak mulai lari dan cenah, bagai bunga kamboja berguguran ke tanah, tak terusik oleh deretan kisah. Sepotong sunyi terus menggelayuti taman makammu, wahai pahlawan Nadri. Hati berbisik dengan sepi, akankah kami bisa berbagi? Meski hanya kisah yang tak selesai dari perjalananmu yang telah usai. Terima kasih. Bagi adik-adik yang berada di tengah lapangan, dimohon untuk segera menepi ya. Akhir dari fase pertama, tentara Inggris mengalami kekalahan. Pasukan Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi nyaris tersapu bersih, dan Brigadir AWS Malabi pun tewas pada 30 Oktober 1945. Untuk membalas kekalahan dari pertempuran fase pertama,
tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet dari udara yang berisi perintah agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjata sambil mengangkat tangan kepada tentara Inggris atau Surabaya dihancur leburkan dari darat, laut, dan udara. Untuk pertama kalinya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mendapatkan tantangan berperang dengan bangsa asing. Dan bangsa Indonesia pun menjawabnya dengan semangat pantang menyerah. Arek-arek Surabaya sudah bersiap untuk menghadapi tantangan tentara Inggris tersebut. Rek, lo niku, langsung arah ke motor mulu niku rek. Waktu ke tentara Inggris, ini dikongkon nyerah karo wong kena senjata iki. Inggris jancuk, gak terima gini iki. Bisa lah, gak sejerakan, ayo, Para pejuang dan laskar-laskar rakyat telah bersiap menunggu arahan pemerintah, dan pada malam hari 9 November 1945, Gubernur Suryo selaku pimpinan tertinggi Jawa Timur memberikan pidatonya. Disusul oleh Bung Tomo melalui corong radio pemberontakan mengumandangkan siaran pidatonya yang berapi-api melalui pemancar radio sederhana di Jalan Mawar. Inilah kobaran api semangat juang yang membara, membakar jiwa rakyat Surabaya. ayo rek, pukul lagi. Ono, bocah nang kono. Iki jatuh teko iku. Iki jatuh teko Bung Tomo. Yo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang becak, saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Habiskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Pada 10 November 1945, tepat pukul 6 pagi, tentara Inggris mewujudkan tantangannya.
Kota Surabaya diserang habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Para arek-arek Surabaya dan pejuang Indonesia pun bertahan dengan segenap kekuatannya. Inggris bersumbar bahwa mereka akan menaklukkan Surabaya dalam 3 hari. Namun pada kenyataannya, pada hari pertama pertempuran, mereka kembali kehilangan nyawa seorang perwira tingginya, Brigadir Robert Guy Loder Simon. Akhirnya, Inggris baru dapat menguasai kota Surabaya setelah 3 minggu pertempuran yang sangat sulit. Bulan November 1945 diceritakan tentang keberanian pemuda tanah menuju timur kota Surabaya yang dahulu memiliki nama Pedukuhan Kaliwaron, di mana tak terasa mulai terhapus dari ingatan warganya. Memori tentang semangat pemuda kampung yang gagah berani mempertaruhkan nyawanya demi bangsa dan negara, kini mereka hadir kembali.
Dalam episode Perang 10 November 1945 yang membakar kota Surabaya, kedua pemuda ini yaitu Mulyono dan Sarirejo, mereka kembali ke kampungnya. Sementara waktu untuk kembali berangkat berjuang di medan gerilya, namun hal tak terduga terjadi. Sekelompok tentara Inggris terdeteksi yang akan melintasi pedukuhan Kaliwaron untuk kembali ke negaranya melalui pesisir laut. Mereka berinisiatif untuk menghadang pasukan Inggris agar tidak melintasi desa mereka. Jo, pasukan Inggris itu arep balik nang negarane. Iya, Cak, kabare mari perang. Akeh sing dimulihno numpak kapal. Aku yakin Inggris itu arep melewati Kaliwaron ini. Gawe ngarah dalan nang sisir laut. Dene gak trimo, Cak, Inggris arep lewat kene. Iso-iso ngarai rusuh kampung kene. Iya, Jo. Kene kudu ngatur siasat. Ya apa carane supaya Inggris itu lewat dalan liyane? Yo, setuju, Cak. Ayo, nyoba granat sithik, Jo. Ayo, Cak. Pada tanggal 27 November 1945, salah seorang warga Kaliwaron melihat kedatangan pasukan Inggris yang hendak kembali ke negaranya melalui pesisir laut. Melihat kedatangan pasukan Inggris tersebut, dia mengumumkan kepada seluruh warga Kaliwaron agar tidak keluar dari area kampung dan menyiapkan senjata apabila ada serangan mendadak. Fokus itu ya. Fokus itu. Nah, jempol. Apa Cak? Saiki pasukan Inggris wis kanggo njundang. Ojo ono sing ngono. Pasukan Inggris ape liwat gawe balik nang pesisir laut. Wah, kene kudu tetep waspada, Cak. Iya, ayo saiki padha kumpul nang kene karo nyiapno senjata. Gawe jaga-jaga nek iso pasukan Inggris arep nyerang kene. Iya, cepat. Cepat. Setelah memastikan kampungnya aman, semua warga meninggalkan tempat untuk berjaga-jaga di kampung sebelahnya. Kedua pemuda tersebut telah menyiapkan kejutan istimewa bagi rombongan tentara Inggris yang sedang melakukan patroli ke arah Sukolilo. Mulyono naik kuda dengan berpakaian ala Jepang dan bersenjata Tommy Gun, sedangkan Sarirejo berpakaian putih-putih tanpa sepatu dengan membawa bambu runcing. Keduanya membawa granat tangan. Mulyono dan Sarirejo berniat mengacaukan laju rombongan tentara pemenang Perang Dunia yang kedua tersebut dengan memasang perangkap bom di jalanan. Kowe sing ndeleh peledak nang jebakan iku ya. Aku sing ngolor kabel karo pemisune iki, Jo. Wis mari, Cak, ono loro titik jebakan sing gawe ngledakno. Iya, Jo. Saiki kene senjata ae nang kono, nang ngawasi pasukan Inggris iku. Iya, Cak, ayo, Cak. Sak durunge pasukan Inggris lewat. Tentara Inggris mulai melewati jalan ke arah Kaliwaron dan Kalialu. Ledakan dari granat tangan yang telah disiapkan Mulyono dan Sarirejo pun meledak. Kemudian beberapa tentara Sultan menjadi korban. Akhirnya, peperangan pun terjadi dengan sengit. Oke, masuk mau Pak. Oh iya, kis-kis mainnya. Tak sepakane ono ya. Yes.
mengakibatkan kedua patriot bangsa itu gugur. Sarirejo luka di bagian dada, sedangkan Mulyono di kaki, perut, dan kepala. Mulyono dan Sarirejo akhirnya gugur dengan mengenaskan di tanah air tercinta ini. Akhirnya, setelah kejadian tersebut, sekitar sore hari, beberapa rakyat melihat mayat Mulyono dan Sarirejo di tengah jalanan, lalu langsung digotong mereka. Rakyat yang lain ke tempat yang layak dan dimakamkan menjelang sholat maghrib. Pada akhir tahun 1950, makam kedua pejuang tersebut dipindah ke Taman Makam Pahlawan Ngagel, dan nama mereka diabadikan sebagai nama Kampung Mulyorejo, sebagai gabungan nama dari Mulyono dan Sarirejo. Tindakan tersebut sebagai bentuk penghormatan warga kepada pahlawan, sekaligus ingin selalu memberikan kenangan kepada warga bahwa di kampungnya telah gugur pahlawan bangsa tersebut. Semoga perjuangan sang pejuang Mulyono dan Sarirejo membawa berkah bagi kampung. Ini kurang, yang Sarirejo itu kurang. Masuk Pri, kurang. Masuk Pri. Untung lagi.
Kan sangat di depan sekarang yang nggak ada yang nggak pakai sertifikat. Panas gitu. Panas. Panas tapi ya. Panas ya. Dari nakas. Panas kan? Hari ini sama ditembak itu kan. Ini sudah selesai. Pengumumannya sampai. Rapat. Mas, rapat mas. Rapat. Rapat. Di sini apa ya? Pasir. Rapat. Arwah para pahlawan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Salam kepada para pengunjung. Merdeka! Demikian kajian menetapkan hari drama teatrikal pertempuran Revolusi Surabaya 1945 yang baru saja kita saksikan dengan mengangkat sebuah tema Mulyorejo Harga Sebuah Kemerdekaan.